Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mahathir, dan hari ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang sequencer ya. Sequencer. Jadi ini materi khusus untuk anak-anakku yang duduk di kelas 8A, B, dan C. Nah, baik. Anak sekalian, hari ini kenapa kita belajar sequencer? Jadi ada sequencer ya. Ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah Anda bisa mengetahui apa itu sequencer. Yang kedua, itu Anda bisa menerapkan atau menggunakan sequencer ini. Kapan digunakan? Nah, baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada Ustaz Ahkam yang datang. Nah, baik. Kita mulai dari sequencer. Apa itu sequencer, anak sekalian? Jadi sequencer itu adalah kata keterangan urutan yang digunakan ketika menggambarkan atau bagaimana melakukan sesuatu. Bisa dikatakan dia adalah step-step ya, langkah-langkah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu. Nah, kapan dipakai ya, Anda sekalian? Pertama, ketika Anda tentang ini ya, telling story, menyampaikan sebuah cerita. Nah, kata-kata yang ada di sequencer ini bisa digunakan. Jadi penggunaannya bisa di telling story. Yang kedua adalah give instruction atau memberikan perintah. Contohnya misalnya kamu, misalnya siapa ya, yang di kelas 8, misalnya Farsha. Farsha, masak coto dulu. Setelah masak coto, masak konro lagi. Setelah masak konro, baru bikin jus alpokat misalnya. Itu memberikan instruksi. Jadi ada kata-kata sequence ya. Pertama, kamu masak coto dulu. Kedua, atau berikutnya, kamu masak konro dan lain sebagainya. Nah, fungsi yang terakhir dari sequencer ini adalah how to, atau menjelaskan bagaimana cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu, Anda sekalian. Nah, baik, kita lanjut. Eh, Berikutnya, jenis-jenis dari sequencer itu. Di sini cari-cari referensi dan menemukan ada 4. Yang pertama adalah first. First ini kita artikan pertama ya. Pertama, contohnya. Kalau misalnya ya, siapa tadi? Misalnya Farsha, saya minta untuk bikin coto. Farsha, pertama, first you make coto atau you cook coto first. Ya kan? Pertama, kamu masak coto. Yang kedua adalah next. Next, make konro. Setelah itu, berikutnya bikin konro, anak-anak sekalian. Nah, berikutnya, jadi next ini yang di nomor 2 ini, next, dia bisa digantikan dengan after that. Misalnya, first, make coto. Next, make konro. Atau next, after that, make konro. Lalu yang ketiga adalah then. Then bisa digantikan juga after that. Dan terakhir adalah finally. Nah, baik. Berikutnya, Anda sekalian, kita pindah ke first dulu. First ini artinya adalah pertama-tama ya. Kapan dia digunakan? Bisa digunakan sebelum tindakan. Nah, ini bisa dipakai di awal atau akhir kalimat. Contoh bisa dilihat di sini. Sini Ustadz ada 2 contoh. First, di sini dia diletakkan di awal kalimat. First, ya kan? First, I will make a nasi kuning. Ya, pertama saya akan buat nasi kuning dulu, ya kan? Atau bisa menggunakan kata first ini diletakkan di belakang. I will make nasi kuning first. Saya mau bikin nasi kuning dulu. Ya kan, kalau yang pertama saya akan buat nasi kuning. Lalu contoh yang kedua adalah saya bikin nasi kuning dulu. Nah, baik, bisa difahami ya. Ini adalah first yang artinya pertama, itu bisa diletakkan atau fungsinya adalah menggambarkan sebelum tindakan itu terjadi, dan ini bisa diletakkan di awal atau akhir kalimat. Nah, baik anak-anak sekalian, contoh nasi kuning seperti apa ya? Seperti ini. Masya Allah, udah sampai. Nah, baik, berikutnya. Next, atau berikutnya. After that, atau artinya adalah setelah itu. Jadi, dua sequencer ini mirip-mirip. Jadi, dia digunakan pada tindakan setelah tindakan lain terjadi. Jadi, setelah first tadi. Setelah first, make nasi kuning. Next, atau after that, make control. Ya kan? Nah, baik. Contohnya, I am eating kebab now. Jadi, I am eating kebab now. Saya sekarang makan kebab. Then, berikutnya, atau after that, setelah itu, I will drink orange juice. Setelah itu, saya akan minum jus orange atau jus jeruk, anak-anak sekalian. Ini bagaimana ini? Ini contoh kebab ya, contoh kebab. Nah, baik anak-anak sekalian. Berikutnya, then, atau bisa digantikan dengan after that. Dan ini berikutnya ya, berikutnya atau setelah itu, after that. Nah, ini tindakan yang terjadi sama dengan sebelumnya, setelah tindakan yang lain.
Nah, contohnya di sini, you ate pizza this morning. Kamu makan pizza tadi pagi. Then you drank coffee. Lalu setelah itu kamu minum kopi. Nah, kita bisa lihat tadi di sini maksudnya then di sini Anda sekalian, tadi dia sudah melakukan aktivitas makan pizza. Lalu dilanjutkan dengan minum kopi. Nah, di sini sequence-nya adalah then. Nah, atau yang menjelaskan urutannya ya. Di sini penggunaannya bisa dua. Then ini bisa didahului dengan koma seperti ini, you ate pizza this morning, koma, then you drank coffee. Bisa juga tanpa koma tapi didahului dengan and. Misalnya, we are watching football now and then we will go to school. Jadi kami sedang bermain sepak bola sekarang. Setelah itu baru kami ke sekolah. Nah, baik. Berikutnya, oh tidak. Ini ada pizza dan sekalian. Pizza. Pizza ya. Nah, baik. Finally, terakhir. Ini adalah tindakan yang terakhir ya. Jadi sebelum kata kerja, tanpa koma, letaknya. Contoh, after 1 week, I finally eat coto. Setelah 1 pekan, saya akhirnya makan coto Anda sekalian. Nah, ini contoh. Belakang saya ada contoh. Iya kan? Oh, tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan karena ini ada layar. Nah, baik Anda sekalian. Jadi kita ke tugas dulu. Nah, coba Anda sekalian jelaskan how to make a nasi goreng dengan menggunakan first tadi, then, atau bisa menggunakan after that, lalu next, atau bisa menggunakan after that, terakhir adalah finally. Then ini atau next ini bisa double-double ya. Misalnya kalau saya mau buat teh, first I will boil a water. Pertama saya akan rebus air. Then I will take a glass. Saya akan mengambil sebuah gelas. Then I will put sugar in the glass. Berikutnya saya akan letakkan gula pasir di gelas. Finally I tuangkan air panas itu di gelasnya. Nah, bisa dilihat urutan dari penggunaan sequence ini. First, next, finally, ya kan? Next ini atau then ini bisa double ya, bisa double kecuali yang first sama finally-nya. Baik, itu saja Anda sekalian. Terima kasih banyak sudah menyimak. Jika ada pertanyaan silahkan kita diskusikan di grup. Terima kasih banyak sudah menyimak. Yang mau ini sabar-sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.